Kita harus tahu bahwa kalau kita menggunakan akal pikiran kita, kita itu akan berpikir sebenarnya kita hidup di dunia itu ada awalnya apa enggak ya, gitu ya. Kan sering misalnya anak kecil ya ditanya, kamu dilahirkan dari siapa? Dari ibu aku, gitu kan. Ibu aku, gitu. Terus ibunya dari mana? Dari nenek aku. Neneknya dari mana? Terus, gitu ya. Itu sebenarnya itu kan selama masih ada pertanyaan berarti belum sampai kepada jawaban yang hakiki, gitu ya, belum sampai kepada jawaban yang pasti, yang hakiki. Maka insya Allah kita tahu bahwa kalau kita menggunakan akal pikiran kita, kita akan sampai bahwa ketika kita sebelum lahir di dunia ini tentu saja ada yang menciptakan, bukan hanya sekedar melahirkan yaitu ibu kita, tetapi ada yang menciptakan kita, gitu ya. Nah ini sangat penting gitu ya kita pahami dikala saat ini banyak yang bicaranya misalnya ngakunya masih muslim, tapi ketika ditanya dari mana, seperti misalnya yang mempunyai pemahaman komunis gitu ya, sosialis gitu, diciptakan dari mana? Ya dari tadi sebatas dari materi aja gitu ya, nanti pun bakal kembali ke materi. Maka wajar kalau kemudian kehidupan di dunianya ya corak hidupnya itu ya seperti itu gitu. Karena ketika kita salah memahami gitu, maka itu akan menentukan corak atau gaya hidup manusia. Maka sampai dikatakan saking pentingnya kita memahami tentang hakikat hidup di dunia ini gitu ya, dan mau apa dan mau kemana gitu, kita sebenarnya sampai dikatakan janganlah kita itu hidup sebelum memahami apa sebenarnya hakikat hidup kita ini. Kalau misalnya ada beberapa kisah, misalnya salah satu kisah Umar bin Khattab ya, ketika beliau mampir ke sebuah pasar, ditanya di pasar ngapain, ya berinteraksi, ya jual beli gitu, mamalah. Udah tahu belum ilmunya gitu ya, tahu bagaimana cara berjual beli? Belum tahu. Maka kata Umar bin Khattab, keluar dari pasar, kemudian cari tahu dulu tuh sampai benar-benar memahami bagaimana untuk bermuamalah itu, baru balik lagi ke pasar. Supaya apa? Supaya melakukan transaksinya itu benar. Apalagi ini persoalan hidup gitu. Kalau hidup kita ini kita tidak pahami mau ngapain dan mau kemana, maka itu tentu akan membuat ya gaya hidup kita itu menjadi salah gitu ya. Kalau tadi disebutkan di dalam surat Ibrahim yang oleh Ustaz Dai sudah dibaca gitu ya, harus sampai tergambar ya, tergambar bahwa di akarnya kuat, rantingnya muncul gitu ya, kemudian berbuah setiap dahannya gitu ya, kemudian menghasilkan dengan pohon yang sangat berguna gitu ya. Harusnya itu tuh yang terjadi gitu. Maka selanjutnya gitu ya, setelah kita memahami bahwa sebelumnya itu kita dari mana nih, maka kalau kita gagal memahami hakikat hidup kita baik sebelum ataupun setelah hidup kita di dunia, maka sebenarnya itu adalah kegagalan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi terus bagaimana dong gitu ya? Mungkin jawab kalau ibu-ibu, saya udah tahu bu gitu. Ya karena ibu-ibu udah ngaji, udah belajar gitu ya. Karena apa? Sebenarnya semua manusia punya potensi memahami nih hidup kita sebelumnya itu dari mana, kemudian mau kembali kemana. Karena apa? Allah memberikan potensi yang sama kepada seluruh kita gitu ya, baik dia muslim ataupun enggak gitu ya. Diberikan potensi pada diri manusia itu apa? Akal, daya pikir gitu ya, dia sehingga bisa mikir. Dan juga Allah sudah memberikan fitrah yang melekat kepada setiap manusia yang diciptakan. Seperti kalimat insya Allah kita udah sangat hafal ya, ketika dikatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah, katanya gitu ya. Berarti setiap manusia yang dilahirkan itu melekat kefitrahannya itu, yaitu ingin mengesahkan Allah, menyembah kepada Allah, bahkan sudah berjanji kepada Allah hanya satu-satunya yang diesahkan itu hanya Allah. Nah itu semua sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau misalnya terjadi kegagalan dalam memahami hakikat ini, sebenarnya bukan karena Allah tidak memberikan akal,
gitu ya, atau Allah tidak memberikan tadi ada fitrah yang melekat kepada setiap manusia itu, tetapi apa? Karena manusianya malas untuk berpikir. Maka sering kita ngapain sih mikir-mikir yang sebelumnya? Udah aja kita mah berpikir sekarang, ke depan bagaimana? Ke depannya apa? Gimana menjadi, kalau disebut manusia ke depan itu gimana kalau menjadi nantinya jadi orang yang berhasil di dunia gitu ya, menjadi orang kaya, menjadi orang sukses. Itu adalah yang kaya, punya rumah kayak istana, kendaraannya sesuai dengan warna baju kita gitu ya. Kalau keluar pakai hijau, mobilnya juga hijau gitu ya. Kalau pakai baju merah, merah juga gitu ya. Kalau mobil baju kita kerudungnya putih, mobilnya putih juga. Nah, itu kesuksesan gitu ya. Iya benar, tukang parkir ya. Atau sekarang kita lah kalau naik Grab gitu ya, jadi tinggal disesuaikan aja, begitu ternyata warna mobilnya nggak cocok, kita cancel aja gitu ya. Gampang gitu ya. Iya. Nah, itu. Jadi berarti dia malas tuh menggunakan akalnya untuk berpikir. Sehingga apa, ketika malas menggunakan akal yang sudah tadi Allah berikan kepada setiap manusia gitu ya, maka apa yang akan terjadi? Dia menjalani hidupnya ini sesuai dengan hawa nafsu. Apa saja yang aku ingin, aku lakukan. Apa yang aku nggak ingin, aku tinggalkan. Jadi kalau ditanyakan apa yang akan engkau lakukan, maka ya pokoknya kesukaan yang aku mau, ya itu harus tercapai. Maka orang Barat mengatakan bahwa time is money katanya. Pokoknya segala macam itu duit gitu ya. Sampai ada lagunya duit kan gitu ya Bu. Tahu Bu siapa yang nyanyi itu Bu? Nggak penting banget ya. Duit, kalau bahasa sekarang cuan gitu ya. Kalau kata kita fulus, saya sering mengatakan bil fulus lulus, bila fulus tidak lulus mampus gitu ya. Itu ya, selalu itu kan gitu. Karena apa? Hawa nafsu yang menjadikan ininya apa, panduannya itu gitu.